Pemirsa, kasus korupsi proyek BTS 4G, Baktikominfo telah menjerat total 8 tersangka termasuk Jody G. Plate. Ya, akibat korupsi yang dilakukan oleh Plate CS ini, pemirsa, negara dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Kasus ini terungkap usai Kejaksaan Agung bersama dengan PPATK menelusuri aliran dana dalam dugaan korupsi proyek BTS 4G yang digarap Baktikominfo. Paket-paket proyek BTS 4G ini berada di wilayah terluar dan terpencil seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2021, Baktikominfo berkomitmen membangun total 7.904 BTS 4G di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Proyek ini disebut akan dilanjutkan dalam 2 fase, bertempat di 4.200 desa atau kelurahan pada tahun 2021, kemudian dilanjutkan pada 3.704 desa di tahun 2022. Total nilai kontrak kedua fase proyek tersebut adalah 9,5 triliun rupiah. Proyek tersebut dilanjutkan hingga fase keempat dengan total nilai kontrak 18,8 triliun rupiah. Namun dalam prosesnya diduga ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka, termasuk melibatkan mantan Menkominfo Jody G. Plate. Tindak pidana ini dilakukan Plate bersama-sama dengan Direktur Utama Bakti dan tersangka lainnya. Jony diduga meminta uang sebesar 500 juta setiap bulan pada Maret 2021 hingga Oktober 2022. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan tim jaksa penuntut umum pada sidang perdana Jody G. Plate di Pengadilan Tipikor. Total kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan Plate CS mencapai 8 triliun rupiah. Plate juga disebut melakukan upaya memperkaya diri dengan nilai 17 miliar rupiah. Jody G. Plate menjadi tersangka ke-6 dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Baktikominfo dan langsung ditahan Kejaksaan Agung pada 17 Mei 2023 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.